Buat kalian, kalau pergi ke tempat manapun, wajib permisi. Kalau enggak, nasibnya bakal seperti orang ini. Temen saya tuh, dia mau jaga security kan, dia kan security. Dia mau jaga di daerah sekitar situ rumah. Ada perumahan dan daerah perumahan gitu. Nah, dia kan ditelepon sama istrinya, suruh beli makanan. Nah, disuruh beli makanan, kebetulan lewatnya jalan situ. Itu pas habis maghrib. Nah, dia ngegasnya kenceng mungkin kan naik motor kan. Oke. Habis itu kan naik motor nggak jauh dari situ, tabrakan mas, tabrakan meninggal. Katanya tabrakannya sama ambulan kan. Sama ambulan putih. Nah pas warga datang nggak ada ambulannya. Bahkan di pas yang meninggal situ teman saya tuh ada juga teman saya yang tabrakan juga meninggal. Habis pulang malam dia nabrak tiang, kepalanya pecah. Di situ tuh ya harus klakson, harus permisi. Biarpun orang pribumi juga kayak gitu mas. Jalan situ tuh hampir setiap tahun memakan tumbal. Halo Sobat Buntu, ketemu lagi dengan saya CEO Jalan Buntu. Di video kali ini kita kedatangan narasumber seorang asisten dari Sultan Bintaro nih. Jadi langsung aja kenalan sama Mas Tono. Mas Tono, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas Dani. Sehat. Ini lagi libur apa gimana? Alhamdulillah lagi libur Mas Dani. Tapi udah izin sama Pak Andre ya? Udah izin. Takutnya bolos gitu. Tapi kegiatan lagi ini apa? Lagi senggang kalau hari Minggu? Iya, kalau lagi Minggu alhamdulillah libur sih Mas Dani. Oh, tapi kalau ada kontak mendadak gimana? Nah, ya itu saya harus libur juga. Oh enggak masuk. Oke, jadi sebelumnya saya ucapin terima kasih udah datang. Iya, makasih juga Mas Dani. Oke, ngomong-ngomong, mau berbagi cerita apa nih di sini? Cerita di suatu daerah Indramayu yang terkenal mistis di kampung saya. Wah, serius? Betul Mas, serius cerita. Oke, nanti detailnya setelah ini ya. Iya. Oke, Sobat Buntu. Pokoknya yang mau tahu kelanjutan lebih detailnya nih cerita Mas Tono ini, jangan kemana-mana, saksikan terus Jalan Buntu. Selamat datang di YouTube channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Jadi gimana nih awal mula ceritanya di kampungnya Mas Tono ini? Jadi di kampung Indramayu namanya desanya D ya, sebut saja inisial D Mas. Oke. Di situ tuh persawahannya luas, perumahannya dikit Mas, kayak penduduk rumah desa tuh dikit, masih kebanyakan sawah. Nah di situ tuh terkenal mistis Mas. Awalnya saya nggak percaya kejadian-kejadian kayak gitu tuh di sawah-sawah kejadian. Kebetulan itu yang terjadi di ibu saya kejadiannya pas 2016. 2016. Iya, jadi ceritanya kan kalau masa panen kan bapak saya kan ya biasa panen, datang ke sawah dari pagi sampai sore. Kebetulan pas hari itu bapak saya lupa bawa bekal. Jam 10 pagi ibu saya ngirimin kan ke sawah buat bekal makan siang sama makan sore. Habis itu lanjut panen ya biasa panen padi. Itu suasananya tuh kayak maghrib itu mendung lah ini ya, mendung kayak mau maghrib atau enggak. Tapi kan kalau di sawah kan nggak kedengeran kan kalau ajan, soalnya kan jauh dari pedesaan gitu Mas. Oke. Nah pas itu lanjut di sawah ternyata udah maghrib tuh. Pas lanjut panen ternyata udah maghrib, nggak tahu posisi maghrib. Pas itu pulang dari sawah tuh, udah kelar nih pulang dari sawah, pulang dah ke rumah kan, pulang ke rumah, nggak lama kemudian tuh jam 10 malam, jam 12 malam, berasa Mas, berasa badannya kagak enak, sakit.
Saya tuh pas nelpon ya udah kirain tuh sakit biasa kan, sakit biasa. Ya udah minum jamu dah, minum ya obat capek, pegel dah, ya udah minum. Ternyata Mas, pas kejadian situ nggak sembuh-sembuh. Nggak sembuh-sembuh. Iya, terus sampai berminggu-minggu saya tanyain kan, seminggu saya tanyain lagi, udah sembuh belum? Belum. Ternyata makan, muntah lagi. Habis makan, muntah lagi. Saya penasaran kenapa ya. Terus kan bapak saya minta, adiknya ibu saya minta cari orang pintar kan. Ini kenapa nih? Udah dijalukin sama orang pintar. Pas orang pintar datang kan, ternyata disukain sama penunggu situ, sosoknya cowok. Oh, cowok. Iya, dia tuh suka sama ibu saya. Suka sama ibu saya. Pas itu tuh pas maghrib tuh dia dikintilin ternyata Mas, dikintilin sampai rumah. Sampai berbulan-bulan dia tuh di situ di rumah saya. Ya, ikut gitu. Iya, orang pinternya dia cerita kan sama bapak saya, ternyata disukain. Ya gejala-gejala muntah, apa sih, muntah, makannya nggak enak, asam lambung kambuh. Sebenarnya sih dari dulu tuh nggak ada kayak asam lambung sakit itu nggak ada. Nah semenjak disukain penyakit dah Mas. Makan apa pantangan, makan apa pantangan. Sebelum itu mah nggak ada pantangan. Iya sehat. Pas jalukin sama orang pintar, ternyata ada sosok cowok yang sukain ibu saya. Pas dijalukin sama orang pintar tuh Mas, nggak berhasil. Yang sama bapak saya satu nggak berhasil, mungkin nggak tahu dah ilmunya nggak, ya maaf ya ilmunya kurang atau apa. Nah yang kedua dimintain lagi sama saudara ibu saya juga, tapi itu yang lumayan. Nah pas tahu diusir, dia dibaca-bacain diusir, udah keluar dah Mas, keluar pergi. Pas pergi tuh tetap masih sakit, masih jalan, udah pergi nih dari ibu saya, tetap masih ya keluar juga, nggak keluar dari rumah saya, cuman keluar dari itunya doang, depan pintu. Terus ya bapak saya nggak lama kemudian bapak saya nelpon kan, ya udah balik dulu aja dari kerjaan. Balik dulu kan. Pas saya balik ternyata Mas, saya mau masuk rumah ibu saya, itu bener Mas, sosok cowok keluar. Pas saya masuk nih, dia keluar dari jendela. Dari jendela rumah ibu saya. Sampai sekarang udah pergi, tapi sakitnya masih, asam lambungnya masih kumat. Oke. Terus dari orang pintar yang pertama ke yang kedua itu rentan waktunya berapa lama? Beda, cuman beda 2 minggu. Beda 2 minggu doang. Nah, awalnya saya kejadian-kejadian kayak gitu nggak percaya. Semenjak kejadian ibu saya baru saya percaya. Oh, ternyata benar. Ternyata ada loh sosok-sosok kayak gitu. Gitu. Mas Tono tahu dari mana tuh sosok yang Mas Tono lihat waktu pulang itu? Kalau itu tuh yang mengganggu mamanya Mas Tono. Pas itu kan saya pulang kan dia kayak keluar dari jendela gitu kan. Kayak lewat dari jendela, sosoknya hitam gede juga Mas. Saya soalnya ngelihat sendiri, makanya saya ngomong tuh, saya ngelihat sendiri, saya penasaran. Terus saya nanya keadaannya gimana, keadaannya. Tapi alhamdulillah ini masih masih ada sakit-sakit dikit. Tapi tetap kambuh, asam lambung atau apa. Oke. Ini saya mau tanya, jadi sawah itu kenapa bisa dibilang mistis? Nah, di daerah sekitar sawah punya ibu saya tuh Mas. Jadi kalau misalkan kayak makan di sawah kan, kayak habis panen padi kan biasa makan dulu kan, kayak makan siang apa. Nah, itu tuh harus dari makanan yang kita makan tuh harus diambil lauknya dikit sama nasinya, ditaruh di samping, yuk bareng-bareng makan gitu. Nah, kalau nggak kayak gitu main makan-makan aja Mas. Ya, kebanyakan sih kejadian di situ tuh. Badannya panas, kepalanya puyeng. Di sawah itu, terus juga nggak jauh dari sawah itu tuh kejadian nggak tetangga satu gang itu tuh ada yang kesambar petir 2. Kesambar petir? Iya, bedanya jaraknya 10 meteran dah, kagak jauh dari rumah saya tuh kayak dia tuh cowok 2 kesambar petir, tapi nggak jauh dari sawah ibu saya tuh. Ternyata
pas kejadian itu tuh di jalan sekitar situ tuh bener-bener deh mas, rawan banget. Orang tuh kalau lewat sendirian lewat situ, lewat sawah, mau ke sawah lewat situ, pasti ada si penunggu situ tuh yang bekas kesambal petir. Dia kadang duduk sendiri. Itu teman saya cerita. Oh. Jadi dari sawah ibu saya kan nggak jauh tuh dia yang sambar petir. Nah, di sekitar jalan situ juga kebanyakan orang setiap tahun tuh meninggal mas karena kecelakaan. Oh gitu. Iya. Jadi jalan yang tapi nggak kagak jauh dari sawah ibu saya juga. Hampir setiap tahun tabrakan mas. Orang kecelakaan. Kadang nabrak sendiri malam-malam. Kadang tabrakan motor sama motor meninggal. Iya, tahun ini nih 2024 ada satu. Itu lebaran haji kemarin tuh. Itu persis di jalan sekitar situ, kagak jauh. Ternyata teman bapak saya kan cerita sama saya. Ton, kalau misalkan lewat jalan itu harus klakson kalau pakai motor, kalau jalan ya dia harus sobat santun. Sebelumnya sawah itu tuh kenapa sih bisa dibilang mistis? Apa asal usulnya seperti apa tuh dulunya tuh? Asal usulnya ya tanah luas gitu, sawah kayak rawa-rawa gitu, terus dijadiin sawah ya. Setiap orang manen padi kan kebanyakan kan harus namanya apa sih ya? Wah, misalkan kalau ke sawah tuh harus permisi, terus juga kalau misalkan makan harus disuguhin. Sajen ya? Nah, sajen nggak sih? Kalau sajen tuh kan kalau di rumah kosong terus dikasih sajen. Emang kalau itu sajen namanya? Saya nggak tahu, makanya saya nanya. Disuguhin itu buat siapa? Nah, itu tuh kata nenek saya buat orang yang lama tinggal di situ, kayak penunggunya. Mas Tono, ini penasaran nih. Tadi kan dibilang ada yang kesambar petir ya? Iya, betul. Kronologinya tuh gimana nih? Lebih jelasnya awal mulanya ceritanya gimana bisa kesambar petir itu lagi apa? Orang yang mau nanam padi ceritanya 2 orang. Biasanya kan kalau menanam padi kan dipersiapkan dulu kan bibitnya. Kayak ngarit, tahu ngarit gak sih mas? Tahu. Nah itu ngarit. Pas ngarit posisinya lagi hujan. Kalau di Indramayu juga banyak kalau lagi hujan tuh biasanya di sawah tuh harus bukan keluar sih, harus apa ya kalau bahasanya? Neduh. Iya harus neduh. Nah harus neduh, kebetulan dia nggak neduh, posisinya ada petir. Nah pas itu langsung dia mas kejadian itu sebelum asar juga. 2 sama petir 2. Di situ tuh kalau hujan kebanyakan harus neduh. Di Indramayu tuh sering banget mas, di sawah di mana aja sawahnya. Kalau hujan tuh harus neduh, kalau nggak neduh banyak dah yang kesambar petir. Saya kan kalau nelpon ibu saya kalau misalkan hujan harus neduh, ya minimal pulang dah, kagak usah di sawah gitu. Karena rawan mas. Oke. Yang nggak bawa HP, nggak bawa HP atau bawa HP juga harus pulang. Kirain tuh cuma bawa HP doang kan, takut ada sinyal apa masuk sambar petir. Ternyata juga ngepek juga, nggak bawa HP juga sama mas. Apa hubungannya sama hal mistis tuh yang kesambar petir barusan? Nah mistisnya di sawah daerah yang ibu saya tuh di situ harusnya kalau misalkan sebelum maghrib nih ya minimal neduh lah ke rumah warga atau apa atau intinya jangan di sawah ya. Kebetulan kalau misalkan ke sawah ya masih di sawah ya kejadiannya kayak gitu sih mas. Kalau sambil petir kalau misalkan cuaca nggak hujan ya kesurupan lah, yang inilah kemasukan. Oh oke. Jadi di sana tuh mistisnya masih kental mas. Oke. Di daerah saya tuh orang dekat-dekat situ aja minimal yang lewat situ kayak orang luar ya harus permisi. Kayak misalnya Mas Dani kan bukan orang situ kan. Misalkan main ke kampung saya harus permisi, harus izin, harus apa. Oke. Kagak sembarangan main orang. Oh inilah mau main mau apa. Ya harus izin, Ton mau main permisi minimal gitu. Lewat situ tuh mas. Itu nggak jauh juga dari tempat
ibu saya. Oke. Sawahnya palingnya beda 100 meter lah. Oke. Jadi maksudnya kalau menjelang maghrib itu udah harus. Dedu minimal, Oh. kalau hujan dedu. Oke. Jadi rata-rata kejadiannya setelah atau menjelang maghrib ya? Iya, Oh, oke. kebanyakan kayak gitu. Jadi sosok yang masih gentayangan di sawah itu petani yang kesambar petir itu? Iya, Apa ada sosok yang lain nggak menurut sepengetahuan Mas Tono? sepengetahuan saya, sosok yang kesambar petir iya. Satu lagi penunggu yang lama di situ juga ada juga Mas, sosoknya gede, besar. Oh. Disebutin kayak bukan gundurwo ya, sosok besar hitam gede gitu Mas. Di dekat-dekat sawah ibu saya tuh. Makanya kata orang pintar tuh, sebelum maghrib tuh minimal neduh, jangan di tengah-tengah sawah. Terus masyarakat tapi tahu apa ada upaya dari masyarakat atau warga sekitar gitu? Ada upaya masyarakat kayak misalkan ngaji mah sering hampir setiap tahun diajiin tuh di daerah-daerah sekitar situ Mas. Tapi tetap juga sih Mas, namanya makhluk-makhluk astral mah ya. Nih Mas Tono kan tadi dibilang tuh ada jalur yang selalu memakan tumbal tuh ya. Iya. Nah maksudnya tuh memakan tumbal tuh seperti apa tuh? Bagaimana tuh? Jadi ceritanya kalau misalkan acara ulang tahun desa atau apa di jalan situ tuh Mas, kebanyakan orang ketabrak atau nabrak diri nah, misalkan nabrak kayak tembok atau apa di jalan situ tuh hampir setiap tahun orang tabrakan meninggal Mas, hampir setiap tahun. Ya hampir setiap, teman saya juga ada teman saya. Kalau teman saya kan kejadiannya pas 2016-an kan, 2016 2015 teman saya tuh dia mau jaga security kan, dia kan security, dia mau jaga di daerah-daerah sekitar situ, rumah ada perumahan dan dia ada perumahan gitu. Nah dia kan ditelepon sama istrinya suruh beli makanan. Nah disuruh beli makanan, kebetulan lewatnya jalan situ, itu pas habis maghrib lewatnya jalan situ. Dianya kan disuruh sama istrinya kan buru-buru kan, posisinya kan baru masuk kerja terus keluar lagi kan mau beli makanan buat anaknya. Nah dia ngegasnya kenceng mungkin kan, naik motor kan. Habis itu kan naik motor nggak jauh dari situ tabrakan Mas, tabrakan meninggal. Nah yang saksi yang lihat situ tuh katanya tabrakannya sama ambulan kan, ambulan putih. Nah pas warga datang nggak ada ambulannya. Dia tuh nabrak tembok katanya. Kalau nabrak tembok di situ orang temboknya juga kecil, nggak tinggi banget ya biasa. Itu motornya sampai penyok ke dalam. Pelek depan motornya tuh masuk ke dalam Mas, kan motor kayak gini. Jadi dia masuk peleknya gini. Nah orang saksinya dia tabrakan sama ambulan, tapi ambulannya nggak ada. Kan misalkan habis tabrakan dikejar kan harusnya ada kan ambulannya. Pasti dikejar ke sana nggak ada ambulannya, nggak ada jejak. Tapi sebelumnya pernah ada nggak cerita tentang ambulan itu di jalan itu? Pernah dengar nggak warga atau gimana? Nggak ada, kagak ada cerita ambulan. Bahkan di pas yang meninggal situ teman saya tuh ada juga teman saya yang tabrakan juga meninggal habis pulang malam. Dia nabrak tiang, kepalanya pecah. Di situ tuh ya kata orang pintar harus klakson, harus permisi. Biarpun orang pribumi juga kayak gitu Mas, harus tata keramanya, sopan santunnya harus dijaga di jalan. Sampai sekarang kadang teman saya tuh masih masuk mimpi saya juga Mas. Iya, minta didoain gitu kan. Orang dia kapan itu? Pas teman saya. Yang mimpi itu kapan? Tahun kemarin. Sering banget Mas mimpi saya minta didoain. Saya juga mungkin kangen kali ya sama dia. Ya sering orang main bareng kemana-mana, main bareng kesana kemari, sering bareng. Pas kejadian tabrakan tuh, dia harusnya kan ngobrol sama saya, dianya nggak ngobrol, langsung kerja aja, langsung masuk kerja.
Nah, tapi pas masuk kerja kan langsung ditelepon sama istri ya kan, suruh beli ini. Pas tabrakan tuh, saya kaget kan, ini tabrakan meninggal. Pas saya lihat palanya mas, berdarah semua. Astaga. Iya, jadi kayak jalan situ tuh hampir setiap tahun memakan tumbal. Nggak lihat orang mana aja, nggak, apalagi orang luar. Kalau nggak permisi nggak apa, sampai sering diajiin hampir setiap tahun. Nah, Mas Tono kan tadi bilang terakhir itu dimimpiin tahun kemarin ya, digangguin sama temennya ya. Iya. Nah sekarang nih pas udah kerja di Jakarta sama Pak Haji Andre itu masih suka digangguin ya? Kalau tahun ini mah belum, belum digangguin, belum masuk mimpi. Tahun kemarin doang ya minta didoain, masih minta doain. Ya minta doain, ya Tuhan minta doain saya dong kalau setiap sholat. Atau nggak setiap sholat juga misalkan doain semoga di sananya tenang. Hampir setiap tahun mas minta doa ke saya tuh lewat mimpi. Itu orang deket banget sama saya. Tapi saya kadang kalau pulang kan biasanya kan nemuin anaknya kan. Sekarang mah enggak. Soalnya saya udah di Jakarta kan. Digangguin mah enggak, tapi lihat sosok yang mirip sama istri saya. Oh, gimana tuh? Ya pas saya ngekos di kosan dulu. Nah, ceritanya kapan itu, Mas? Itu bulan lalu. Oh, oke. Nah, ini tuh saya nggak cerita ke istri saya kan. Takutnya dia takut. Nah, itu pas saya mau tidur, kan petakan kan ada 3 tuh mas. Satu tempat tidur, satu tamu, satu dapur. Nah saya di tempat tidur sini. Nah awalnya sama istri saya mau ke toilet, ya udah kan, mau ke toilet. Nah nggak lama kemudian dia keluar dari toilet arah ke ruang tamu kan, arah ke ruang tamu ke depan. Nah pas dia ke depan, tiba-tiba yang di dapur nih istri saya keluar juga. Saya kaget. Ini beneran nggak sih istri saya? Sampai saya ngecek ke depan kan, ternyata nggak ada. Ternyata itu mirip istri saya. Terus saya nanya sama samping kosan. Ya kalau itu tuh Ton, misalkan lu ngekos di sini, ya harus permisi, ya harus diajiin, minimal didoain. Nah sampai sekarang saya nggak cerita sama istri saya. Takutnya kan kalau misalkan saya kerja pulang malam kan dia takut kan. Makanya saya nggak pernah cerita. Kejadian ini tuh nggak pernah. Baru pertama kali kejadian tuh sama istri saya gitu. Mirip banget mas, beneran. Mukanya mirip, pakaiannya juga mirip. Jadi keluar dari dapur tuh lurus. Dia tuh nengok ke saya, tapi nggak. Biasanya kan ya aku mau ke depan dulu ya, mau nonton TV. Itu mah enggak. Itu bablas saya tapi nengok kayak ke sini, arah ke sini. Saya kan di sini. Jadi arah ke sini, dia nengok doang. Itu udah bablas doang. Nah, terus teman saya bilang kalau itu mah mungkin kembaran istri saya. Tapi saya kagak, sampai sekarang masih kadang takut mau bilang ke istri kan. Saya pernah nangguin orang yang kembaran mirip kamu. Takut dia kagak betah di kontrakan yang baru itu mas. Makanya saya kagak pernah cerita. Tadi Mas Tono katanya ngomong ke tetangga ya. Tetangga sendiri tahu nggak kosan Mas Tono tuh dulunya pernah ada kejadian juga sama yang yang tinggal di situ sebelumnya? Kalau kosan saya bilang kalau misalkan masuk tuh ya minimal harus Yasin atau apa. Soalnya kan saya kan kayak orang merantau tinggal di desa orang, minimal harus permisi atau apa. Pas kebetulan itu saya langsung masuk aja, masukin barang kasur. Nah jangan lama kemudian kejadian itu yang mirip sama istri saya. Sampai sekarang mas saya kalau lihat ini beneran nggak ya kejadian kemarin? Sambil ditegas sih istrinya tuh nggak pernah ngobrol. Sayang ini mirip kamu, enggak. Saya nggak pernah cerita. Makanya dia masih betah kalau tinggal di kontrakan kan. Oke. Nah tetangga sendiri pernah nggak sih ngelihat yang seperti itu di kosan Mas Tono sendiri? Kalau ngelihat mas saya nggak nanyain. Dia bilangnya cuman ya ada suara-suara mistis gitu kan, kayak kuntilanak. Kalau malam-malam kan jam 11:30, jam 12. Di mana itu? Di daerah sekitar
dulu saya ngekos ngontrak. Cuman di luar maksudnya? Iya, di luar dari kosan. Ada suara-suara doang, tapi jarang nampakin sih. Bukan jarang, malah nggak pernah, saya nggak pernah lihat. Cuman lihatnya tuh pas mirip istri saya doang. Terus saya kayak kadang ngomong ke tetangga, Abah, dia menjelma istri saya atau apa. Mas Tono, saya penasaran nih. Kan tadi Mas Tono tetangganya dengar suara-suara nih. Suaranya seperti apa? Ketawa kah? Menangis kah? Gitu. Terus di sekitaran suara itu tuh ada apa aja nih? Jadi di depan kosan saya tuh dia kayak bunderan, tapi di tengah-tengah ada pohon mangga yang besar. Oh. Kayak bunderan kayak pohon mangga tapi dibunderin gitu, Mas. Nah, di situ di semen ya? Iya, di semen. Itu tuh ada pohon mangga yang besar di situ tuh. Nah, pas suaranya daerah sekitar situ, di pohon mangga situ. Suara-suara ketawa, suara-suara kayak orang mau nangis, gitu. Semua warga tahu? Pernah ngalamin juga? Cuman tetangga kosan doang, nggak semua warga saya tanyain kan. Cuman dia pas kalau saya nanyain yang punya kosannya kan. Enggak kok Ton, nggak ada apa-apa. Ya udah saya percaya aja kan. Tapi sekarang kan udah pindah kosan karena suara-suara kayak gitu. Ada anak kecil juga kan. Maksudnya Mas Tono ada anak? Iya, ada anak saya. Jadi takut juga, Mas. Ini pindah. Jadi di situ tinggal berapa lama nih sampai pindah? 2 bulan. Oh, 2 bulan. Orang dia punya teman saya juga. Oh, punya temannya Mas Tono. Tapi saya kagak dianya kagak cerita kalau ada hal-hal kayak gitu tuh. Oh, tapi pohonnya udah lama? Udah lama. Pohon masih ada sampai sekarang juga. Mas Tono sendiri tuh merasa nggak sih kalau misalkan Mas Tono itu selalu diikutin atau selalu digangguin nih? Kan tadi di kampung nih, sama di kosan baru nih. Nah, terus pindah lagi kosan nih setelah 2 bulan karena nggak betah kan? Iya. Nah, di kosan yang baru ini, Mas Tono digangguin juga nggak sih? Mengalami hal-hal mistis nggak sih? Alhamdulillah pas pindah yang ke sini, enggak Mas, nggak ada. Tapi pas saya kan tinggal di kosan situ, alhamdulillah nggak digangguin. Nah, selama ini saya tuh kalau misalkan kan saya kerja sama Bapak kan, Pak Andre kan. Nah, selama kerja sama Pak Andre, misalkan saya nginep-nginep di luar kota dah, misalkan nginep di hotel apa. Saya tuh kagak pernah tidur di bawah jam 12. Oh, kenapa? Nah, pas kejadian sebelum saya trauma tidur di bawah jam 12 tuh pernah saya ngeliat sosok orang tinggi besar, giginya panjang, palanya merah. Oh, kalau itu kejadiannya di Jakarta Selatan di hotel dekat stasiun depannya, stasiun TV. Oh, kapan itu? Itu tahun kemarin. Tahun kemarin. 2022. 2020. Bener kan 2022 ya? Tahun kemarin 2023. 23, sorry. 2023 tahun kemarin. Itu ceritanya gimana bisa sampai digangguin gitu? Nah, itu kan pas posisinya kerja kan, mau pulang. Jadi besoknya tuh ada callingan pagi. Jadi ya udah dah nginep aja di situ kan. Bilang sama istri mau nginep aja di situ. Nah, itu saya langsung tidur, habis kerja langsung masuk hotel, check-in, langsung tidur. Nah, habis tidur langsung selimutan kan, mandi selimutan. Nah, di depan kamar mandi ada sosok itu. Tinggi besar, giginya panjang, palanya merah. Mas Tono itu kebangun apa gimana? Kebangun Pak. Pas kebangun melihat dari samping, takut juga saya. Terus saya tutup lagi kan. Habis itu hilang kan. Nah, pas itu saya telepon teman saya yang orang pintar juga kan. Ya emang itu mah kadang ngikutin lu juga, ngikutin saya. Pas 2023 tuh dia ngikutin. Dari mana? Nah, asalnya sih kagak tahu ya Mas. Ini saya nanya juga sama teman saya yang lebih, asalnya dari mana? Ya enggak, ya kalau lu ke studio misalkan kayak studio syuting, lu harus permisi atau apa. Nah, kalau lu nggak permisi ya
ya itu kadang ngikutin lu apa gitu Mas. Jadi semenjak kejadian itu kalau keluar kota, misalnya anak bapak nginep di hotel terus beda kamar, nah saya tuh tidurnya pasti jam 3 ke bawah, nggak jam 3 ke atas kan, mau subuh nggak jam 3 ke bawah, nggak berani sampai sekarang. Sampai sekarang. Terus sebelumnya jadi ngapain aja tuh sampai nunggu jam 3? Nonton TV, nonton video, Netflix, nelpon temen kadang iseng. Iya, kagak malah sekarang pas kejadian itu nggak pernah tidur sore kalau di hotel. Tapi kalau ada temennya nggak apa-apa, tapi kalau sendirian nggak berani. Oke. Karena trauma, pas kejadian itu trauma sampai sekarang. Itu tuh pas kejadian itu saya sampai kenapa ya, apa saya salah di studio mana itu nggak permisi nggak apa. Jadi kata teman saya, kalau ke studio itu minimal lu permisi, assalamualaikum. Kalau masuk sebelum masuknya jangan main salang-sonong doang. Kebetulan pas itu saya salang-sonong. Nah itu efeknya kata teman saya. Mas Tono nih, dari semua kejadian yang dialami Mas Tono nih di kampung, di kosan, di hotel gitu, saya penasaran sebetulnya Mas Tono tuh punya keturunan nggak sih sebelumnya nih yang sensitif seperti Mas Tono ini? Ada nenek saya. Nenek saya tuh sensitif banget. Kalau misalkan ada teman main, terus temennya tuh kayak punya pegangan gitu Mas. Bukan pegangan uang, kayak pegangan makhluk halus dah. Misalkan main, dia tahu hati-hati sama dia. Soalnya ada niat jahat atau apa. Oh gitu. Iya. Misalkan ada teman main, kalau nggak ada pegangan dia ngasih tahu, oh ini hati-hati nih orangnya kayak gini, baik ini nih harus hati-hati, baik juga. Ya intinya sih hati-hati. Kalau kata nenek saya bilang tuh, kalau misalkan ada teman punya pegang tuh hati-hati. Orang semua tuh di nenek saya tuh, misalkan kayak kakak saya aja, misalkan kayak punya pegangan ya, tahu dia. Intinya kalau siapa aja yang main dia masuk bukan ke lingkaran, ke rumah saya tuh dia cerita pasti hati-hati kalau ini. Terus juga kalau perjalanan ke Jakarta mau kemanapun, kamu harus ini permisi, harus Jadi dikasih nasihat. Ya harus ya zikir, sholat. Tapi saya sholatnya jarang sih. Tapi ya sholatnya masih sholat tapi nggak 5 waktu full, kadang bolong-bolong gitu. Tapi belum sempurna maksudnya Mas. Enggak apa-apa. Iya, terus kata nenek saya kalau bisa sih disempurnain apa itu, biar peka ada kejadian-kejadian itu tuh. Makasih lo udah jujur. Iya, saya mah jujur aja dah. Nah, Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis Mas Tono nih dari sebelum di kampung sampai saat ini nih. Jadi buat kalian yang penasaran mau kenal lebih dekat Mas Tono nih, Mas Tono kemana nih? Ada yang mau dikenalin nggak sosmednya? Ada, ke Tono Iya. Tono. Jangan lupa follow ya Tono Iya. Tono Iya. Tono Iya. Iya, Mas saya mau nambahin nih pada apa namanya, Sobat Buntu ya? Yes. Iya, Sobat Buntu. Kalau kalian pergi kemanapun harus baca doa dan harus permisi masuk ke rumah siapapun. Intinya sih harus permisi, harus sopan santun. Kalau kata nenek saya kan ilmunya harus, bukan ilmu sih, intinya sih harus disampaikan juga, harus sopan santun. Takutnya orang penunggu situnya kagak terima, main senang-senang aja. Kemanapun lah, Mas. Nggak ke kampung saya, nggak dimanapun katanya harus sopan santun. Soalnya beda-beda kan, ke desa ini. Tapi tadi masuk ke sini permisi nggak? Ya permisi, saya kan assalamualaikum. Mas Daninya nggak ada, mana ya orangnya? Ternyata Mas Daninya masih di luar. Oke, Mas Tono, makasih banget nih. Makasih, Mas sudah Dani. cerita banyak, ya, sudah berbagi pengalaman mistisnya. Terima kasih. Makasih Mas Dani udah diundang. Siap. Nah, buat Sobat Buntu, pokoknya tetap
ikutin terus dan tetap tonton terus Jalan Buntu. Jangan lupa ditonton. Ini edukasi yang paling penting nih, ya Mas. Siap. Diminum dulu. Kasih ya Mas. Minum. Siap.